Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengenal kasih. Setelah kita bisa mengenal kasih, maka kita bisa memiliki kasih itu. Setelah kita bisa memiliki kasih itu, maka kita akan menikmati kasih itu. Nah, setelah kasih itu kita nikmati, ayo kita bagikan kasih itu. Sehingga semua orang yang dekat dengan kita bisa merasakan juga kasih itu. Ya, itu ya tentang kasih yang kita akan pelajari bersama-sama saat ini. Ya, ntar saya atur dulu. Nah, tadi pagi tiba-tiba ada orang yang kirim saya sebuah tulisan bagus. Ya, dan saya kaget waktu baca itu. Maka itu kita belajar saat ini temanya yang luar biasa. Ya, ditemukan oleh seorang ahli, ya, namanya Dr. David Hawkins. Ya, judulnya Kuasa dengan Perlawanan. Ya, ditulis begini. Profesor David Hawkins, seorang ilmuwan, merilis hasil risetnya paling mutakhir yang mengejutkan tentang manusia. Ya, dikatakan begini. Ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Wah, keren sekali. Ternyata sel-sel kanker tidak mati karena kemoterapi. 80%. Justru sel kanker tidak mati karena kemo. Maaf, justru orangnya yang mati karena kemo. Nah, ini penemuan hebat. Penelitiannya juga temukan bahwa banyak orang sakit karena kekurangan cinta kasih. Jadi, nggak punya juga kekurangan cinta kasih. Dia telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan dunia. Begitu memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang itu sakit. Karena di dalam tubuhnya tidak ditemukan sedikit pun cinta kasih dalam dirinya. Yang ada hanya kedengkian, penderitaan, keluhan, dan derayan air mata yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Profesor Hawkins mengatakan, kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang penuh dengan cinta, kasih yang tulus dan ikhlas. Yang ada hanya kesedihan, derayan air mata. Ya. Getaran magnet kasih, ternyata kasih itu ada getarannya. Wih, luar biasa. Di bawah 200 Hz. Ini ukuran seperti sentimeter, kilometer, ya. Ukuran suhu mendidih 100 derajat Celcius. Nah, ini ada 200 Hz. Ya. Getaran magnet kasih di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Dia mendapati bahwa kebanyakan orang sakit selalu, ini loh yang berbahaya, selalu menggunakan pikiran negatif. Selalu, oke? Jika frekuensi hertznya tadi, jika frekuensi cinta kasih seseorang di atas 200 Hz, maka dia tidak akan sakit. Wah, luar biasa. Oke. Pikiran atau emosi negatif mana yang ada di bawah getaran 200 Hz? Nah, ini diteliti oleh profesor ini. Apa itu? Wih, ngeri saudara. Satu, suka mengeluh, nggak mau bersyukur. Ingat minggu lalu kita belajar ya usul dari Melisa, bahayanya tidak mengucap syukur. Ternyata ini
Orang yang suka mengeluh, getaran kasihnya itu di bawah 200 Hz. 2. Suka menyalahkan orang lain. 3. Suka dendam pada orang. Jika pikiran itu menguasai pikiran seseorang, berarti magnet cinta kasihnya hanya ada di sekitaran 30-40 Hz. Jauh dari 200 itu. Oke? Terus, proses tidak putus-putusnya menyalahkan orang lain telah menguras sebagian besar energi kehidupannya. Bahasa Inggrisnya life force energy. Jadi energi yang dipaksa keluar dari kehidupan itu ternyata adalah energi negatif yang dibuat oleh seseorang suka menyalahkan orang lain. Nah, ini bahaya sekali. Berarti dia yang paling benar. Oke ya. Nah, sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Orang seperti itu mudah mengidap berbagai jenis penyakit. Frekuensi paling tinggi ada di angka 1000 dan yang paling rendah ada di angka 1. Ya. Dia mengatakan di dunia ini dia telah melihat ya orang-orang yang punya frekuensi positif cinta kasihnya di atas 700 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitas hidupnya sangat tinggi. Wih, luar biasa ini. Jika, nah saudara tolong perhatikan ya, saya tadi pagi baca ini saya menangis. Terima kasih Desri engkau ngirimkan ini ke Papa. Jika orang seperti itu yang punya kekuatan energi kasihnya 700 Hz, maka ketika ia tampil di suatu tempat, ia bisa mempengaruhi frekuensi positif di daerah itu. Wah, hebat sekali. Seorang yang berkebajikan tinggi, catat ya, seorang yang punya kebaikan hati tinggi, seorang yang punya kasih yang tinggi, jika muncul di suatu tempat, maka frekuensi di tempat itu pun menjadi positif dan sangat tinggi. Oh, Papa, engkau adalah kasih itu sendiri. Semua orang yang hadir di tempat tersebut akan merasakan getaran cinta kasihnya yang sangat tinggi. Sehingga semua orang merasa nyaman dan sangat tergugah di dekatnya. Pada saat orang yang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka dia akan menggerakkan semua orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu. Dahsyat saudara, dahsyat kasih itu. Saya baca lagi ya. Pada saat orang yang memiliki getaran aura positif tampil di suatu tempat, maka dia akan menggerakkan semua orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu menjadi tentram, nyaman, dan damai. Wow, luar biasa. Namun saat orang memiliki pikiran negatif muncul di suatu tempat, bukan saja akan mencelakai dirinya sendiri, tetapi bukan saja akan mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga bisa menyebabkan aura positif di tempat tersebut memburuk dan berubah menjadi negatif pula. Wih, ngeri sekali. Profesor Hopkins telah melakukan berpuluh kali riset, ya, kasus dan penelitian. Ada orang yang berbeda, namun jawabannya serupa, yaitu asal getaran frekuensinya berada di bawah 200 Hz,
maka orang itu pasti sakit. Tapi jika berada di atas 200 Hz, maka orang itu sehat. Dahsyat sekali, saudara, kekuatan kasih itu. Mereka yang di dalam dirinya dipenuhi dengan hati yang penuh belas kasihan, penuh dengan cinta kasih, ya, penuh bermurah hati, ya, gemar berbagi, mudah memaafkan, lemah lembut, santun, terbukti frekuensi magnetiknya berada pada kisaran 400 sampai 500 Hz. Sebaliknya, mereka yang suka membenci, emosional, menyalahkan orang lain, marah, dendam, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam semua hal, hanya memikirkan kepentingan dirinya, tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Orang seperti itu punya frekuensi magnetik yang paling rendah. Hal inilah yang menjadi penyebab awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Dia memberitahukan kepada kita dari sudut pandang medis bahwa pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Selamat mencoba dan jangan lupa bahagia. Salam sehat. Wah, ini dikirimi oleh Profesor Nyoman Nurjaya, Ketua Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Terima kasih Tuhan untuk konsep yang luar biasa. Nah, kalau kita membaca ini, betul, dari Palu, dahsyatnya kasih, menyelamatkan, menyembuhkan, ya, dari Manokwari, betul. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, maka itu setan paling gak suka, ya, dengan kasih. Maka itu mereka selalu menimbulkan, mereka selalu memunculkan kebencian, sakit hati, gak suka orang lain, suka mengkritik. Hari ini kita selesaikan semua. Saudara, maka itu di dunia ini, ya, di dunia ini hanya ada satu buku yang menuliskan apa itu kasih, bukan cinta. Kalau cinta, dunia punya banyak buku, ya, kalau cinta. Tapi kasih itu hanya satu, yaitu Alkitab. Loh, pasti ada yang tanya, masa Pak cinta dengan kasih beda? Beda. Ya, beda. Nanti saya akan lihat, tunjukkan buktinya. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan bukan bersifat kasih. Salah. Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, maka itu hanya Alkitab yang bisa menuliskan, yang pernah menuliskan apa itu kasih. 1 Korintus 13. Kalau cinta di dunia banyak. Kalau cinta ada, di mana-mana ada lagu-lagu tentang cinta, ada. Tapi kasih itu cuma satu. Di dalam kasih gak ada kebencian. Kasih gak ada sakit hati. Kasih gak ada kecewa. Kasih itu gak ada putus asa. Maka itu 1 Yohanes 4 menulis, orang yang memiliki kasih dan dimiliki oleh kasih gak akan mengalami ketakutan. Karena kasih itu melawan ketakutan. Dan itu benar sekali. Saudara, sungguh, ya, great love only from Papa Yahweh. Betul. Nah, cinta itu egois. Cinta itu ada unsur seks. Kalau kasih tidak. Di dalam cinta pasti ada kemarahan, ada kebencian, ada ketidakpuasan. Maka itu ada perselingkuhan. Kalau suami istri, maaf, saling tidak bisa memuaskan dalam masalah seks, maka masing-masing akan cari orang lain untuk mencari kepuasan. Nah, dalam kasih tidak ada itu. Nah, maka itu hanya Alkitab yang menulis tentang kasih. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 8.
Hanya Alkitab yang berkata, siapa kasih itu? Ternyata kasih itu adalah Bapa sendiri. Ini luar biasa saudara. Jadi kasih itu adalah Bapa sendiri. Ya bukan sifatnya kasih, tapi dia sendiri. Nah kalau begitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus menjadi wakil kasih itu sendiri. Terima kasih. 1 Yohanes 4:18. Saya bacakan ya. Makasih Filipus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Wih, luar biasa ya. Kalau kita melihat ini, terima kasih di Instagram sudah dikirim ya, dikirim tulisan dari Dr. Hawkins ini ya. Terima kasih Filipus. Tolong yang di Facebook juga bisa kirimkan ya Filipus ya. Oh, dari Lapas Metro, salam balik. Oke ya, puji Tuhan untuk semua kesempatan yang Tuhan beri. Ayat 8-nya Filipus 1 Yohanes 4 ya. Ayat 8-nya. Ya 1 Yohanes 4 ayat 8. Tadi yang kalau dalam kasih nggak ada ketakutan 1 Yohanes 4 ayat 18. Barang siapa tidak mengasihi, ya ia tidak mengenal Tuhan. Nah cuma ada satu di antara dua. Kalau kita nggak bisa kenal Papa kita, maaf, berarti kita kenal setan. Sebab Tuhan adalah kasih. TSI. Kalau seseorang tidak mengasihi saudaranya seiman, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Nah jadi kasih itu adalah Tuhan sendiri. Maka itu saudara, paling dibenci oleh iblis adalah kasih ini. Kasih itu paling iblis gak suka. Maka itu dia menaburkan kebencian di mana-mana. Ya, saya ulangi, maka itu setan menaburkan kebencian di mana-mana. Saya pernah dapat ilustrasi yang bagus sekali dari Roh Kudus. Sebelum setan bisa masuk ke hidup seseorang, dengar ya kalimat ini. Sebelum setan bisa masuk ke dalam hidup seseorang, maka yang dicuri oleh setan dari orang itu adalah kasih. Tolong dicatat ya. Ketika iblis ingin masuk dalam hidup seseorang, catat ini, maka yang dicuri oleh iblis adalah kasih di hidup orang itu. Mengapa? Sebab kalau ada kasih dalam hidup kita, setan itu nggak berani masuk. Sebab kasih, ini istilah anak-anak. Sebab kasih bukan cinta loh, bedakan, bukan cinta. Cinta ada unsur seks, kalau kasih tidak. Sebab kasih itu cuma satu, nggak usah didiskusikan. Kasih yang ini enggak, kasih itu kasih, ya. Sebab kasih, love bagi setan itu satu-satunya tempat yang paling licin, sangat licin dan terlicin di dunia. Maka itu kalau setan coba-coba masuk ke hidup orang yang ada kasih, saya punya istilah ini, maka setan terpeleset dan terpelanting. Di dalam kasih setan gak bisa berpijak. Di dalam kasih setan gak bisa berdiri. Jangan lagi berdiri, duduk saja geblak. Istilah saya. Di dalam kasih, di atas kasih, setan duduk aja gak bisa. Pasti terpelanting. Apalagi berdiri. Maka itu sebelum setan masuk ke hidup seseorang,
yang dicuri dulu adalah kasih. Kasih itu diambil dari manusia. Maka mulai timbul kebencian dan kemarahan. Begitu timbul gak suka pada seseorang, begitu timbul sakit hati pada seseorang, saat itulah setan itu masuk. Betul, ini sahabat saya, hamba Tuhan Pendeta Sianipar dari Pontianak. Betul, serius. Di dalam kasih itu setan paling takut. Terima kasih Pak Artono Chandra untuk supportnya, ya. Buktikan. Maka itu kalau saudara memiliki kasih, menikmati kasih dan hidup dalam kasih, maka nggak usah suka tengking-tengking setan, nggak usah dikit-dikit kemana saja dak nama Yesus, kok nggak enak suasana ini, nggak perlu begitu, ya. Saya nggak akan pernah lupa sebuah kesaksian akhir tahun 90-an di kota München, Munich, Jerman. Ya, waktu itu masih masuk Jerman Barat, ya, belum berbagi. Makasih Filipus, untuk Facebook pun sudah di-share ya tentang kasih itu. Nah, saya ke gereja, saya ke rumah satu keluarga, ini gembala, ya, keluarga Ko, orang dari Malang, sudah jadi warga negara Jerman. Ketika saya mau masuk, loh, ada suara teriakan. Oh, ini ada orang kerasukan setan di rumah ini. Cuma saya nggak tahu siapa. Nah, pintunya nggak dikunci karena mereka tahu saya mau datang. Begitu saya masuk, saya kaget. Ada seorang anak muda. Waktu itu umurnya baru 20-an. Ya, pertengahan lah, sebelum 25. Wih, dipegang oleh banyak orang. Teriak-teriak, meronta. Waduh, saya pikir ini sakit sekali nih anak. Tangannya ditekan, kakinya didudukin karena meronta. Saudara, yang belum tahu saya beritahu. Orang yang kerasukan setan, itu kekuatannya luar biasa. Mau 10 orang, 8 orang, pasti akan terpental. Waduh, saya kaget. Nah, saya nggak kenal siapa orang itu. Saudara, saya nggak ngapa-ngapain. Ya, saya ikut duduk itu di lantai. Saya ikut duduk. Tiba-tiba dia teriak, panas, panas. Dia nunjuk ke saya. Pergi, pergi. Loh, saya tuh bingung. Saya ini belum doa, belum apa, baru ngelihat siapa ini. Nah, orang-orang tahu. Udah, begitu dia teriak-teriak, panas, pergi. Saya makin dekat dia. Saudara, Roh Kudus gerakkan saya untuk peluk dia. Saudara, dalam keadaan seperti itu, saya paksa untuk saya peluk dia. Dia meronta, enggak, saya peluk. Saya peluk sambil saya nyanyi. Dan saya minta maaf atas nama papanya. Saya tuh nggak tahu anak ini anaknya siapa dan dari mana, nggak tahu. Saya bilang, maafkan papa nak, maafkan papa. Papa nggak sayang kamu. Saudara, langsung lemes dia. Lunglai istilahnya, yang terjadinya keras, memberontak, lunglai. Setelah saya minta maaf atas nama papanya, nggak lama kemudian dia nangis. Dia jerit, papa. Wih, kencang sekali. Makin erat saya peluk dia. Dia erat betul peluk saya. Papa, maafkan papa nak, maafkan papa. Saudara, itu kesaksian yang luar biasa. Ternyata setan itu paling takut dengan kasih. Paling takut. Jadi nggak perlu ditengking pakai gitar, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, enggak. Datanglah dengan kasih, maka setan itu pergi ketakutan sendiri. Dan akhirnya betul, setelah itu selesai, jadi pembahasan yang luar biasa. Nah, ternyata di situ ada mamanya yang saya belum kenal. Ada mamanya. Lalu mamanya cerita sambil menangis, betul. Anak ini disakiti papanya, saya memang yang salah. Saya menikah dengan orang yang salah. Saya bilang, ya sudahlah, sudah terjadi.
Saudara, sampai hari ini anak itu masih ada di Jerman, sudah pindah ke kota Hamburg, sudah menikah, sudah bekerja. Luar biasa Tuhan. Ini yang kita harus miliki. Nah, dari situ saya punya pengalaman. Ternyata setan itu nggak perlu ditengking, diusir, dibentak. Mereka pergi sendiri ketika kasih ada di hidup kita. Maka itu saudara, setan menaburkan benih kebencian, sakit hati di mana-mana. Maka itu ingat, berapa kali saya mengajarkan kepada saudara, pelajaran dan hukum tertinggi dari Tuhan Yesus adalah pengampunan. Mengampuni itu merusak pekerjaan setan. Tapi kalau saudara sempat dirusak oleh setan karena saudara tidak mau mengampuni, tolong dicatat kalimat ini. Pengampunan itu merusak pekerjaan setan. Tapi kasih, ya, saya ulangi, pengampunan itu merusak pekerjaan setan. Tapi ketika setan merusak kasih di hidup anak-anak Tuhan, maka rusaklah kasih itu. Jadi mulai hari ini, ayo masing-masing kita menyadari konsep yang sederhana ini. Kasih. Masih ingat Alkitab menulis, ketika hari itu Saul kerasukan setan. Masih ingat ya? Nggak tahu ada yang punya ide. Panggil Daud untuk main kecapi. Nah maaf, ternyata beberapa gereja menafsirkan salah. Bukan gara-gara main kecapi setannya keluar, bukan. Karena di hidup Daud itu ada kasih. Dia menikmati kasih luar biasa. Maka itu ketika dia datang dengan main kecapi, maaf, misalnya pun Daud nggak main kecapi, maka hadirnya Daud membuat setan kepanasan. Karena setan tahu anak ini penuh kasih. Karena dia mengampuni kakak-kakaknya. Dia mengampuni orang tuanya yang menolak dia. Oke, ada yang tanya, kalau ada orang kena sakit kanker dan memenuhi diri sendiri dengan kasih dan pengampunan, maka kankernya sembuh. Iya, bukan kankernya sembuh, kankernya lari. Kalau orang itu ada kasih, penuh pengampunan, kankernya yang lari, bukan sembuh, tubuhnya sembuh. Serius. Maka itu saya ulangi lagi saudara, kalau kita hidup di dalam kasih, menikmati kasih, memiliki kasih, maka semua yang gelap, semua yang jahat itu lari dari hidup kita. Ya, itu konsep yang luar biasa. Maka itu saya beri tema, belajar mengenal, memiliki, menikmati, dan membagikan kasih. Ini gratis. Ada yang tanya, ipar saya ditinggal suaminya, lalu kepahitan dan kanker lambung. Ya, dan lambungnya diangkat, tidak ada lambung lagi seumur hidup. Nah itu dia, sakit hati, kebencian itu merusak. Ya, gereja menafsir dengan pujian dan menyembah, setan lari dari pengalaman Daud. Padahal bukan, ya. Tapi karena Daud datang dengan kasih, itu dia. Nah, saudara, maka itu satu-satunya presiden dunia yang berani mendamaikan Ukraina dan Rusia. Kenapa hanya Presiden Joko Widodo? Kenapa? Karena Joko Widodo nggak punya musuh. Presiden lain musuhnya banyak. Joko Widodo nggak punya musuh, maka itu bisa mendamaikan. Ya, ada komen, jangan jadi suami yang sombong dan istri yang berprasangka. Betul, jangan. Dalam bahasa Jawa 1 Yohanes 4 ayat 18 saya baca ya. Sajroning katresnan ora ana rasa wedi, katresnan kang sampurna iku malam bengkas rasa wedi yang menghilangkan rasa takut. Amarga wedi iku ngandhut paukuman lan wong kang wedi iku ora sampurna katresnane
Ya, itu dia. Jadi kasih itu luar biasa. Kalau kita mau hidup menikmatinya. Dari Siantar, membagikan kasih itu gratis. Tapi kadang banyak orang sulit melakukannya. Nah, bukan sulit melakukannya, tapi orang itu nggak punya kasih. Maka kalau orang itu punya kasih, maka dia pasti berbagi. Jadi kalau ada orang sulit berbagi kasih, memang dia nggak punya atau belum punya. Maka itu pelajaran hari ini menyadarkan setiap kita, miliki kasih itu gratis dari Papa. Ada komen, dahsyat ya karunia Papa. Kita dapat kasih yang sejati dari surga. Kasih yang memampukan kita bersinar di dalam gelap. Amin. Betul sekali itu. Jadi saudara, ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Kasih Papa itu sungguh luar biasa. Jadi lagi sekali, tema kita hari ini belajar mengenal, memiliki, menikmati, dan membagikan kasih itu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang gratis itu. Saudara, jangan pernah bergumul untuk memiliki kasih. Jangan. Kasih itu nggak perlu dipergumulkan. Apalagi sampai suara doa puasa. Jangan. Terima kasih itu gratis. Saya baca dari LPP, ya, Lapas Perempuan Martapura, kirim ayat Amsal 10 ayat 12. Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Luar biasa. Itulah Tuhan kita. Itulah Papa kita di surga. Di mana kasihnya itu sempurna. Di mana kasihnya itu utuh. Di mana kasihnya itu lengkap. Terima kasih. Betul. Ada yang tambahan komen. Untuk mendapatkan kasih gak perlu doa puasa. Karena kasih itu gratis. Amin. Terima saja dari Papa di surga. Kasihnya melimpah untuk kita semuanya. Maka itu satu-satunya hal yang serius Paulus doakan. Supaya kita mengenal, memahami, dan dipenuhi oleh kasih itu. Itu didoakan oleh Paulus. Ya, lihat ayat ini. Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Ya, setan tidak punya kasih. Ia menaburkan kebencian, merusak anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengampuni. Kasih itu dari Tuhan kita. Bagikan buat banyak orang. Amin. Ya, gratis. Kasih mampu mendominasi pikiran-pikiran negatif. Betul sekali. Aku berdoa. Ini loh doanya Paulus. Bukan doa minta sehat, bukan doa minta uang, minta berkat, tidak. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Wih, luar biasa. Aku berdoa. Ya, ini didoakan untuk saudara dan saya bisa memahami kasih itu. Lanjut ayat 19. Berdoa untuk memahami, ya. Berdoa untuk mengerti. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi setelah doa bisa memahami, mengerti, sekarang mengenal kasih itu. Saudara, hebat sekali. Nah, saya ulangi ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Baru doa lagi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Saudara, di antara semua doa-doanya Paulus, ini doa yang paling kuat, yang paling hebat yang Paulus pernah minta kepada Papa di surga buat kita, gereja Tuhan, murid-murid Yesus, anak-anak Papa di surga. Tolong catat. Yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya gereja memiliki satu,
memahami kasih itu. 2, mengenal kasih itu. 3, kita dipenuhi oleh kasih itu. Ada kesaksian ini ya, saya nggak tahu dari siapa. Dengar, ini kesaksian bagus. Adik saya pernah kena kanker. Sudah kemoterapi tapi tidak sembuh. Kankernya masih ada. Puji Tuhan. Setelah saya ajak dia untuk mengampuni, dia sembuh. Kankernya lenyap. Yesus dahsyat. Amin. Terima kasih saudara. Terima kasih. Kita berterima kasih kepada Bapa di surga yang memberikan kasih gratis kepada kita. Oh, Esther tahu kamu, puji Tuhan. Baru tahu itu namamu Esther siapa tadi? Esther Vita. Maaf nak, Papa baru tahu. Ini fakta. Nah maaf ya saudara, dari tadi yang bicara tentang kanker, kenapa kebanyakan perempuan? Dengarkan. Karena perempuan itu mendem jero. Ini bahasa Jawa. Perempuan itu suka nyimpan apa-apa disimpan, apa-apa disimpan. Mendem jero. Mendem itu nanam, jero itu dalam. Perempuan itu makhluk halus. Maaf, jangan marah. Maka itu kenapa yang kena kanker banyak perempuan daripada adikmu laki-laki, ya ini pengecualian. Karena faktanya banyak wanita lebih banyak kena kanker daripada pria. Ya karena perasaan halusnya itu. Maka itu mulai hari ini ayo kita belajar. Ya, mengenal kasih, memiliki kasih, menikmati kasih, dan bagikan kasih itu supaya banyak orang bisa menikmati. Ya, hebat sekali. Terima kasih Papa untuk kasih yang gratis yang Papa berikan buat kami. Maka itu pengorbanan Tuhan Yesus itu jangan disia-siakan. Kalau ada di antara saudara masih sulit mengampuni, saudara bukan gak bisa mengampuni, saudara gak mau, ya ampuni, bebaskan, legakan hati ini. Gak usah takut rugi, gak usah bilang kok enak dia aku ampuni. Nah sudah, kalau saudara bilang kok enak, ya sampai kapanpun saudara gak akan bisa menikmati, mengalami kasih itu. Rugi besar, rugi besar. Jadi mulai hari ini ayo kita hidup di dalam kasih yang luar biasa itu. Terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang sangat hebat. Ya, ayat terakhir dari saya supaya kita makin diteguhkan, makin dikuatkan, makin kita menikmati kasih yang sesungguhnya itu. 1 Korintus 13 ayat 7. Ada 4 hal penting. 1 Korintus 13 ayat 7. Ada yang komen, ya, memaafkan bisa, tapi melupakan hal yang lain lagi harus. Kalau sudah memaafkan, mengampuni, berarti harus melupakan. Ini loh kekuatan kasih. 1, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nggak suka mengungkit. Kasih itu percaya. Ya, nggak gampang curiga. Itu artinya percaya segala sesuatu. Maka itu kalau saudara gampang curiga, saudara rugi, saudara menderita. Nomor 3, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Lawan katanya menuntut. Jangan. Yang keempat, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Nah, yang nggak sabaran hari ini harus mengalami perubahan. Ya, sabar, sabar. Kita harus belajar untuk bisa sabar. Jadi 4 hal ini yang harus kita miliki dalam hidup. Kasih nggak pernah mengungkit, kasih nggak curigaan, nggak percaya gosip, ya. Kasih itu nggak suka menuntut. 4, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Maka kalau kita hidup seperti ini, hidup ini sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.